Shalom semuanya, Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali boleh berjumpa saudara dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita akan berbincang tentang topik pengampunan. Sebelumnya kita memuji Tuhan lebih dahulu. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina
kasih Bapa di surga. Sungguh lagu ini Tuhan membuat kami lebih dalam lagi bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami ada sebagai anak-anak Allah karena pengampunan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, biarlah hati kami selalu bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami akan berbincang-bincang Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar pembincangan kami akan firman Tuhan memberkati kita semua di sini dan juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saudara sekalian, hari ini kembali kita memasuki ibadah tengah minggu. Di sini saya Pak Ari dan di sini ada Pastor Edmund Tio, senior pastor daripada ICA Hong Kong, dan ada rekan saya Jeremiah. Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni, kita juga melepaskan pengampunan, kita juga memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, mungkin ada tanda-tanda luka dalam kehidupan kita karena perlakuan seseorang, orang yang menjahati kita, orang yang melukai kita, sehingga saat ini kita menjadi terbeban dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan karena luka itu begitu dalam. Berbicara tentang pengampunan memang sulit dilakukan, tetapi kita percaya di dalam Tuhan yang sudah mengampuni kita, kita akan mampu melepaskan kita dari penjara dendam kita, penjara amarah kita, penjara kepahitan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai umat kita melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita tahu Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan memulihkan hidup kita, bahkan menyembuhkan luka emosi, luka batin kita. Haleluya. Saya akan mulai dengan satu ayat dan mungkin akan memulai pembicaraan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Haleluya. Pastor Emon, tentang pengampunan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita ya banyak orang melukai kita, bahkan orang yang kita kasihi atau suami, pasangan hidup kita, orang tua kita, kadang-kadang melukai kita dan memberikan tanda luka yang dalam kehidupan kita. Ketika sebagai anak Allah kita disuruh mengampuni, karena Tuhan mengampuni kita. Kadang-kadang kita berkata, saya banyak mendengarkan, orang itu tidak layak diampuni, orang itu begitu jahat, tidak layak diampuni. Saya nggak bisa mengampuni dia. Ya, bagaimana Pastor? Jadi definisi pengampunan itu yang pertama adalah membebaskan atau melepaskan seseorang dari penjara ya. Karena orang yang bersalah langsung harus dipenjarakan. Ya. Jadi bila kita mengampuni, kita membebaskan, melepaskan mereka dari penjara. Oke, ya, ini definisinya. Jadi yang kedua, kita harus ketahui hanya seorang di dunia ini yang bisa diberikan kuasa tidak mengampuni atau mengampuni seseorang. Tidak mengampuni seseorang. Itu adalah seorang hakim. Hakim itu Tuhan. Jadi perkataan ini saya tidak mau mengampuni. Perkataan ini hanya satu orang di dunia ini saja yang bisa ngomong kata itu, perkataan ini. Dan orang itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan saja. Karena Tuhan itu hakim. Langsung bila kita mengatakan saya tidak mengampuni seseorang, kita mau menjadi hakim. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak layak untuk diampuni karena kita semua ini tidak layak untuk menjadi hakim. Karena kita hakim yang tidak sempurna, kita orang berdosa, kita tidak layak untuk menjadi hakim. Hanya Tuhan. Itu tempat Tuhan. Berarti kalau kita tidak melepaskan pengampunan seseorang, berarti kita memenjarakan orang itu dan kita bertindak sebagai hakim atas kehidupan orang itu. Iya.
Nah, Itu sekarang- dosa. Ya, itu dosa. Ah. Bagaimana dengan saya yang tidak mengampuni? Saya sendiri kan kadang-kadang ya gimana ya, orang itu begitu jahat. Ya, bagaimana saya bisa melepaskan pengampunan dan saya tidak mau jadi hakim untuk memenjarakan orang itu? Saya. Nah, yang pertama kita harus tahu tidak mau dan tidak boleh, tidak bisa dan tidak mau mengampuni itu beda ya. Ya, ya. Kita semua bisa mengampuni, tetapi tidak mau mengampuni. Ya. Nah, kita harus mengampuni semua orang. Walaupun mereka tidak bertobat, kita harus mengampuni mereka. Karena Tuhan yang menghakimi dan juga Tuhan mungkin sudah mengampuni mereka. Kalau Tuhan sudah mengampuni mereka, siapakah kita ini yang tidak layak menjadi hakim, langsung juga tidak layak untuk tidak mengampuni. Kita harus bersetuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni, katakan saya melakukan sesuatu kesalahan di Hong Kong ini ya, langsung sudah dipenjarakan mungkin juga, dan sekarang sudah diampuni dan sudah bebas. Nah, sekarang sudah bebas, saya duduk di sini, Pak Ari tidak ampuni sama saya bilang, kenapa lo? Saya sudah dipenjarakan, hakim juga ampuni sama saya. Kenapa kamu tidak lepaskan saya dari penjara di dalam ini ya? Gitu ya. Ya. Iya, berarti saya mengerti kalau kita tidak mengampuni seseorang bertahun-tahun, sebenarnya orang itu sebenarnya sudah harus dibebaskan, tapi kita tetap menghukum orang itu. Ya. Dan Jadi kita yang salah. kita yang menghukumi diri sendiri. Ya, diri sendiri. Tidak ada orang lain yang dihukumi, kita sendiri yang dipenjarakan. Ya. Ya, sekarang Pastor, kalau kita bertemu dengan jemaat Tuhan ya, ada begitu yang begitu dalam. Bagaimana nasihat Pastor untuk mereka? Bagaimana dia bisa melepaskan pengampunan? Dia mungkin mau mengampuni ya. Mungkin dia mengerti hari ini dia tapi mau mengampuni. Tapi gimana? Bagaimana ada nasihat khusus? Yang pertama kita harus mengalami experience pengampunan dari Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni orang lain karena bila kita tidak ada pengampunan dari Tuhan. Ya, seperti kasih. Saya tidak bisa mengasihi orang lain kalau saya belum menerima kasih dari Tuhan. Pengampunan juga begini ya. Sudah diampuni Tuhan, langsung saya mengampuni orang lain. Pengampunan itu dari Tuhan, dari atas. Jadi yang pertama, apakah saya sudah mengalami pengampunan dari Tuhan? Kalau saya sudah, saya pasti bisa. Ya. Ya, saudara pasti bisa karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Saudara sekalian, Tuhan, tanda pengampunan yang terbesar adalah salib Tuhan. Ketika kita berdosa, masih berdosa, Tuhan datang mengampuni kita. Ketika kita percaya kepada Dia, saudara dan saya anak Tuhan, saudara pasti bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Jer mungkin ada tambahan bisa masukkan tentang pengampunan. Ya, kalau menurut saya pengampunan itu bukan sebuah pilihan tapi sebuah keharusan. Karena Yesus tidak hanya mengajar, tapi Yesus sudah meneladani, memberi contoh. Yesus mengatakan jika engkau tidak diampuni, maka Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Lalu Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia waktu Dia saat posisi di atas kayu salib, di sakit-sakitnya Dia melepaskan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bagi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Ed tadi. Kita semua bisa, tapi kita tidak mau. Sesungguhnya hanya mengambil langkah berani untuk mengampuni, Anda pasti bisa mengampuni. Jadi mari kita ambil langkah untuk mengampuni semua orang yang menyakiti kita. Yesus saja juga dikhianati oleh murid yang Dia kasihi. Judas Iskariot mengkhianati, menjual dan sebagainya. Jadi mari kita mengampuni bersama-sama semua yang terjadi dalam hidup kita, entah di masa lalu maupun di masa sekarang. Ya, saudara sekalian, bahkan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45 mengatakan, kasihilah dan berdoalah bagi musuh-musuhmu. Kita sebagai umat Tuhan bukan hanya kita mengampuni, tapi sebagai umat yang beriman kita harus naik lagi, justru mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita yang mungkin menganiaya kita, membuat hidup kita menjadi susah. Ini kita umat Tuhan, bukan orang dunia. Kita harus lebih lagi karena Tuhan bisa memampukan kita. Amin. Pastor mungkin ada tambahan lagi tentang pengampunan. Yang mungkin ya secara praktik gitu ya, gimana kita bisa sungguh-sungguh melepaskan sehingga kita bisa mengalami damai Tuhan ya. Saya percaya kalau mengampuni itu juga menghormati Tuhan karena Dia sudah mengampuni kita. Iya, kita juga ada melakukan kesalahan terhadap orang lain ya. Memang pasti ada ya. Jadi kita harus meminta pengampunan dari mereka. Ini yang lebih susah.
Seringkali mengampuni orang ini memang susah, tapi meminta ampun dari orang lain itu banyak orang tidak pernah loh. Ya, minta pengampunan dari orang tua sama teman-teman kita. Kalian terakhir itu kapan ya? Ya. Jadi karena kita juga orang yang bersalah seringkali. Ya, kesalahan itu seringkali itu dua orang itu samanya salah. Jarangnya satu orang saja yang salah. Ya, jadi kalau kita juga melihat kesalahan sendiri, mungkin itu lebih mudah juga mengampuni orang lain. Karena kita juga mau diampuni. Gitu ya. Ya, betul saudara sekalian. Bapak saya betul. Kadang-kadang satu konflik terjadi dan menjadi lama ya. Mungkin kedua-duanya mengalami sakit hati. Dua-duanya terpenjara ya, dan tidak ada rekonsiliasi dan pemecahan masalah, sehingga masing-masing tidak mengampuni, menjadi luka yang begitu lama. Hari ini kalau ada di antara saudara ya yang mungkin sudah saat ini terbuka pikirannya, saudara merasa terpenjara ya dalam segala kehidupan saudara, masa lalu saudara, luka lama saudara. Hari ini adalah hari Tuhan akan memberkati saudara. Ketika saudara katakan saya mau, Tuhan akan memampukan saudara untuk mengampuni. Terutama orang-orang yang saudara kasihi, orang tua saudara, suami saudara, anak-anak saudara. Saya percaya ketika pengampunan dilepaskan, tidak hanya saudara diberikan damai sejahtera, tidak hanya saudara menghormati Allah yang sudah mengampuni kita, saudara sudah memberkati banyak orang, dan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Sebelum Pastor Edmund berdoa bagi kita, saudara sekalian, pengampunan itu akan menjadi efektif kalau kita lakukan di dalam doa. Amin, saudara. Betapa sering pengampunan kita tidak menjadi efektif hanya melalui bibir, karena kita tidak mendekat pada Tuhan, berdoa dan meminta kekuatan untuk memampukan kita untuk mengampuni. Kehidupan doa juga saudara akan terpengaruh, tidak efektif, tidak menjadi dekat kepada Tuhan karena tidak ada pengampunan dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, sumber yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengampuni. Percaya saudara akan mampu. Amin. Mari ikut saya dalam doa ini ya. Bapa di dalam surga, saya orang berdosa, meminta Tuhan mengampuni saya. Saya juga orang yang bersalah, saya meminta pengampunan dari orang tua saya, teman-teman saya. Pada hari ini, saya mau mengampuni orang lain, membebaskan dan melepaskan mereka daripada penjara di hati saya. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini saya dibebaskan dari segala kesalahan sendiri dan juga kesalahan orang lain dalam kehidupan saya ini, supaya saya bisa sekarang mengasihi semua orang seperti Yesus. Saya orang yang bebas, sudah dimerdekakan dalam Roh Kudus. Saya percaya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, semangat maju dalam Tuhan, bebaskan diri saudara dari segala beban, kotoran, sampah dalam kehidupan saudara, dosa. Saudara akan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan